tadinya si laki-laki juga kan kalau dia deket sama si Inara pasti bisnisnya akan lebih berkibar. Bener kan? Gitu. Pemikiran gue juga sama. Jadi heboh barangkali. Jadi heboh. Karena saya kan nggak tahu, nggak ngikutin perkembangan ini semua. Tapi kan pernyataan dia kemarin ditanya media memang ada niat untuk menikah yang lebih serius. Kalau kemarin kan nikah sendiri, nah sekarang nikah secara iya pasti. Loh, emangnya kalau nikah secara negara, kalau udah terjadi nggak bisa terjadi perceraian? Apa yang membuat kata perceraian itu nikahnya belum sudah ada kata perceraian secara tertulis ada? Saya nggak tahu ya persisnya, tapi yang saya lihat nggak bakal bertahan lama lah ini. Sama, Madam, gue juga mikir nggak bakal bertahan lama. Ini mereka nih kalau menurut terawangannya si Madam Rani masih cinta nih yang cowok, masih ada penasarannya. Kenapa? Karena dia masih merasa sudah mendapatkan seorang public figure yang terkenal sehingga akan membuat bisnis dia itu lebih cepat berkembang. Tega banget ya, ya Allah sedihnya gue. Sakit sih, karena yang satunya kan bukan orang terkenal dulu ya. Sekarang Allah membalikkan posisinya. Yang istri saya yang tadinya cuma jaga kafe, cuma jaga anak, nggak bisa kemana-mana, sekarang jadi public figure yang jauh lebih terkenal. Jauh lebih terkenal ya. Dan dengan nama yang harum. Istri sah Wardah Tinamawa sudah menjadi public figure yang terkenal dengan nama yang harum. Semua produk silakan memakai jasa untuk brand ambassador atau untuk mempromosikan produknya dengan namanya Wardah Tinamawa. Karena apa? Panutannya istri-istri sah. Dan kebalikannya ya, yang satunya lebih smart ya para brand ya. Sekarang istri yang tadinya cuma diumpetin 5 tahun tidak pernah ditonjolkan sama sekali, bahkan minta muka di stikerin aja sama anaknya pun nggak dikasih ya, ditaruh aja di kafe gitu, tinggal di kota bukan di kota besar seperti Jakarta ya, kota besar juga ya, ibu kota juga, tapi maksudnya bukan yang ibu kota DKI gitu loh. Padahal penuh dengan bakat yang betul-betul bisa menjadikan dia orang terkenal ya, istri sahnya itu cerdas banget, cantik, solehah, tapi diumpetin. Sekarang sudah dibalik posisinya sama Allah Subhanahu Wa Taala, sudah jauh lebih terkenal istri sah dibanding kau ya, jauh. Camkan itu. Karena hubungannya udah tidak sehat. Tuh, nggak bakalan lama juga kalau nikah. Kenapa? Hubungannya nggak sehat. Dengerin. Nih, bakal lama nggak kalau nikah nih? Dengerin. Perkembangan ini semua. Tapi kan pernyataan dia kemarin ditanya media memang ada niat untuk menikah yang lebih serius. Kalau kemarin kan nikah sendiri, nah sekarang nikah secara iya pasti. Loh, emangnya kalau nikah secara negara, kalau udah terjadi nggak bisa terjadi perceraian? Dengerin tuh, nggak bisa terjadi perceraian. Kata perceraian itu nikahnya belum sudah ada kata perceraian secara tertulis ada? Saya nggak tahu ya persisnya, tapi yang saya lihat nggak bakal bertahan lama lah ini. Karena hubungannya udah tidak sehat. Hubungan lu nggak sehat. Dari awal sudah tidak sehat. Kesehatan atau tidak? Karena Anda merasa dia itu indikasinya terjadinya pelakor atau gimana? Saya nggak tahu istilah pelakor itu ya. Tapi tadi orang yang mengambil sesuatu yang bukan haknya, ya nggak mungkin dia bisa bertahan lama lah gitu. Karena waktu dia mengambil itu, posisi si laki-laki itu pasti sudah mapan secara finansial ya. Nggak mungkin laki-laki yang tidak mapan secara finansial ada perempuan yang mau ya, kalau emang dia pakai, maaf sekali, logikanya, hatinya pasti nggak bakal mau gitu. Ini kan pasti ya
walaupun saya tidak mengikuti perkembangannya, saya nggak tahu sebenarnya cerita ini, tapi yang saya lihat ya masing-masing punya kepentingan. Si yang perempuan berpikir kalau dia menitipkan dirinya ke si laki-laki, ya hidupnya bakal aman. Ya, si laki-laki berpikir kalau dia mendekat ke si perempuan, bisnisnya akan semakin berkibar. Tapi peristiwa ini terjadi kan dari awal sudah tidak sehat. Maaf sekali, saya melihat sudah penuh dengan kebohongan. Kebohongan. Jadi yang perempuan mikir ini orang provider gue nih, tajir melintir nih, bisnisnya cocok banget, pengusaha kaya raya, keong racun ya kan, ternyata enggak. Belum, masih baru mau merintis. Yang cowok mikirnya, dapat public figure nih, artis terkenal nih, artis keong racun nih, padahal artis yang diangkat oleh netizen. Begitu netizen udah pada jengah, ya udah, jadi siapa lu, bukan siapa-siapa lagi. Baca dia masih Madam Rani aja udah ngebaca, gua aja bisa ngebaca begitu, logika kelihatan. Aduh Inaro, lu dapet zong sayang. Kalau emang yang lu pengen provider lebih dari di atas elu, rumahnya udah tingkat 4, rumah lu kan dari mantan lu tingkat 3. Mantan lu aja bisa ngasih rumah tingkat 3. Kalau emang lu pengennya laki yang provider di atas elu mah udah bisa ngasih tingkat 4. Ya dong. Berarti kan apa? Itulah makanya jangan nafsu ya. Hati-hati sama bisikannya Jin Dasim. Itu cakep tuh, ganteng, makan tuh, mamam tuh ganteng ya. Cakep tuh, ganteng tuh, sikat aja tuh. Aduh itu enak tuh. Itu kaya, dia tajir melintir. Padahal ya Allah, rumah aja nggak punya, tinggalnya aja di kafe. Iya, pengusaha apose. Akhirnya bininya keluar, lihat bininya kasihan, ya Allah, sederhana. Sementara yang satunya pengen apa? Nih dengerin ya, lanjut ya Madam Rani, lanjut. Teman-teman yang Mamsi pakai yang baru masuk ya, tadi kan ada yang nanya nih something. Ini yang aku pakai lipnya ya, nomornya 05. Iya, kemakan Jin Dasim. Terus buat rambut ya sayang, biar rambut kamu itu kayak di smoothing, pakainya ini nih. Pakai ini. Mau ini catokannya A I U E O, mau nggak? Kalau mau coba komen mau dulu. Dia capek, katanya gini, kalau emang mau jadi istri kedua ngapain capek main ngartis katanya capek. Gua aja ngartis sampai umur 51 tahun nggak capek-capek. Capek. Emang capek ngapain sih? Kerja halal. Lebih capek itu kalau ngerebut laki orang. Capek, ngerebut laki orang capek say. Dimaki-maki bini tua, malu. Dimaki-maki netizen, malu. Itu capek. Gak tahu artis apa bukan, gak ngerti orang yang naikin netizen kok. Gak tahu deh. Oke, ini gue masukin ya. Catokannya juga sama lipnya ya sayang. Tinggal ambil aja ya sayangku. Oke, lipnya yang ku pakai nomor 05. Unreal ada di etalase nomor 1 sayang. Catokannya di etalase nomor 2. Untuk conditioner tanpa bilasnya, kamu bisa ambil di etalase nomor 3. Oke say, eta 3 nih untuk conditioner yang tanpa bilas. Wanginya endol banget kayak salon Maharani. Sumpah guys, eksklusif, wanginya itu bener-bener elegan. Rambut kamu nih habis dikasih ini, kan kamu bisa catok, bisa styling. Kena matahari, kena panas, aman. Jadi menghindari pecah-pecah, rambut kering, rambut susah diatur. Kalau pakai ini aman sayang. Langsung nurut, lihat nih. Ini kan belum nih ya. Nih ya. Ini kan kamu ngasihnya gini nih caranya nih. Iya, setelah keramas, lagi kering, lagi habis keramas atau lagi kering, bangun tidur juga boleh. Aman sayang, ya, nggak harus basah. Kayak ini kan Mamski bangun tidur nih. Kena AC kering, udah kita giniin aja nih ya. Udah digituin. Kan mau dicatok nih.
Deodoran vanilla luar biasa guys, saya sudah check out lagi loh. Wah. Mau rambut dulu ya, say. Abis ini gue ada deodoran untuk ketek. Ketek pelakor kan wangi-wangi kan? Iya kan? Soalnya apa? Kalau pelakor itu biasanya udah ready siap untuk disantap, ya kan? Sementara kita istri sibuk ngurusin rumah, ngurusin keuangan suami, ngurusin anak, masak, ART kita, pokoknya memanage rumah tangga. Kadang-kadang suka lupa sama bau ketiak, ya kan? Inilah kalau udah jadi istri itu juga harus ada effort ya, say. Tetap kinyis-kinyis, tetap wangi, tetap mukanya juga harus yang hai mas, hai, lembut ngomongnya sama suaminya. Tuh harus sih. Jangan kalah sama pelakor di luar. Nanti gue kasih obat ketiak ya, untuk deodoran untuk ketiak ya. Habisin dulu ini sayang. 2 menit ya sayang. 2 menit, ayo 2 menit ya say. 2 menit ya. Siap saji ya mams, embur. Seperti itu tuh, pecak lele. Ya, pakai sambal terasi. Itu tuh udah ready buat disantap. Makanya dia perawatannya gila-gilaan kalau pelakor. Biasanya begitu. Perawatan muka, rambut, badan, nge-gym ya kan. Terus bawah itu juga gue juga ada tuh tisu buat bawah, mau nggak? Buat yang agak-agak kurang enak wanginya. Jadi gue ada untuk ketiak ada, buat di bawah juga ada. Sabun muka juga ada. Nanti abis ini ya sayang. Abis ini gue mau sabunan muka memang. Tuh. Abisin dulu sayang. 1 menit 10 detik. Ayo. Tuh lihat ya. Jadi kalau udah pakai conditioner yang ini, leave on ini, rambut itu gampang nurut. Terus dia shining. Dia shining tuh. Memang ini beda banget sih. Kalau udah pakai conditioner yang nggak harus dibilas ini tuh kamu bisa capcus. Mau ngeblow ke, mau dicatok ke. Tuh, beda, nurut kan? Cepet lagi. Cepet sayang. Dan catokannya juga yang mesti yang lembut ya say. Catokannya yang AIUEO yang seleb ya. AIUEO seleb. Yang Bamsi pakai, oke? Panasnya pas banget. Tuh, terus ininya tuh juga lembut, halus, langsung jadi tuh. Hah. Ya kan? Nih. Tuh sayang. Cucok em. Aku udah pakai conditioner itu Mi, emang enak banget wanginya enak banget. Mahal kan wanginya kan, padahal harganya murce loh, tapi bagus banget. Catokannya dijual tidak kak? Ini catokannya ya. Oke, untuk produk ininya udah habis ya. Untuk conditionernya, teman-teman bisa ambil catokannya di etalase nomor 2. Silakan di cara matiinnya gimana mam? Gampang, ini doang. Tuh off. Keren ya, tampilannya juga kece banget ya guys. Terus ini bisa muternya sampai 360 derajat tuh. Alright, jadi nggak bakalan kusut ininya. Kabelnya nggak bakalan kusut. Bisa kamu putar-putar. Ya kan sayang? Tuh rambutnya jadinya kayak gini tuh. Iya, rambutnya tuh lihat. Shining. Hand body, aku adanya hand body-nya dostingnya Doctive mau. Dari ini New Lab. Bagus banget. Mau? Langsung kincong, celong. Udah sayang. Oke, 2 menit untuk catokan AIUEO. Catokan AIUEO 2 menit saja. Habis ini kita lanjut ya, say. Oke, hand body-nya dari Doctive ada juga, aku masukin aja. Dari New Lab. Ya, New Lab punya hand body cucok meong. Nah, ini bagus banget, guys.
Dia 47 kali lebih cepat brightening-nya. Lebih cepat, lebih aman, udah approved by Doctive. Jadi udah nggak usah pakai mikir-mikir lagi. Keamanannya gimana, Mam? Ingredientsnya apa? Udah itu niacinamide-nya aja ada berapa tuh? Berapa persen tuh? 10 ya. Jadi langsung celung langsung. Oke, ini guys, capcus ya. Capcus. Waktunya tinggal 50 detik lagi sebelum kita lanjut ke pembahasan kita. Yang belum belanja, bantu tap-tap layar sampai ke 50.000 yuk. Ayo sayang, bantu sayang. Lembab, enak and bodinya, wanginya juga enak. Nanti aku keluarin. Tenang, aku hari ini mau bikin viti-viti untuk New Lab karena emang enak banget. Ada minuman fibernya, suka banget Mamski, dan ada minuman kolagennya, enak banget. Glutathione kolagennya enak banget guys. Dari New Lab, sama body lotionnya. Endul, serius. Endulita membahana, enak banget. Oke, 15. Capcus 10. 9. 8. Iya, sabun muka habis ini. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Oke. Ya. Nah, berarti kan tebakan gua tentang percintaannya, cinta segitiganya si Inaroh, Insang dan siapa namanya tadi? Mawa, itu ketebak ya. Dan sepertinya Madam Rani juga sudah menerawang, ya kan, dengan mata batinnya Madam Rani, bahwa nih mereka ini sebenarnya dua orang ini tuh saling berbohong satu sama lain. Gue tuh bisa ngebayangin ya. Gue nggak ngerti ya kalau gue lihat dari psikologisnya si ceweknya ya. Kan dia bilang capek udah, ngapain capek. Inilah kalau orang nggak ikhlas bekerja. Kalau Allah memberikan kita rezeki dengan kita tiba-tiba menjadi terkenal, Mamski nih tiba-tiba dapat menang Noni Jakarta, terus langsung dapat sinetron, harus syuting, pulang pagi, pulang subuh, ngartis gitu Mamskinya ya. Terus itu ngerasa seperti beban, dicabut nanti sama Allah nikmat itu. Padahal kalau kita bekerja dengan hati yang ikhlas dan gak selalu ngeliat begini ke atas, udah pasti bersyukur. Pasti berapa juta orang pengen terkenal. Sudah terkenal, diangkat menjadi public figure, ngerasa capek. Padahal itu kerja halal. Kalau kamu gaulnya sama orang-orang yang cuma jadi simpanan, ya, dijadiin istri kesekian, pasti kamu lelah dengan diri kamu sendiri yang bekerja pagi, siang, malam. Melihat teman yang jadi simpedes, bisa liburan rutin, dapat belanja shopping rutin, kerjaannya cuma arisan, duduk manis, ketawa ketiwi, posting-posting di sosial media dengan tas baru, sepatu baru. Itu yang membuat kamu merasa lelah dengan pekerjaan kamu yang halal. Padahal nilainya kamu bekerja dengan ikhlas itu, pahalanya luar biasa. Dan kalau Mamski, justru menurut aku yang paling capek itu adalah orang yang cuma terima duit tanpa kerja. Kerjanya yang lain, itu lebih capek menurut gue. Kenapa? Lu gak punya jati diri kok. Lu cuma disimpan. Bukan siapa-siapa, bukan nyonya, bukan Mrs., tapi mistress. Mau lu pakai apapun juga, tergambar di mukamu, kau bodoh. Kau tidak punya karir. Kau tidak punya kedudukan apapun. Kau hanya simpanan.
Sebagus apapun tas yang kau pakai, sebagus apapun hari ini hidung lo begini, besok hidung lo begitu, dagu lo begini, besok dagu lo begitu, you're nobody. Kita istri sah yang dibawa pergi ke kondangan Mr. and Mrs. Bagus Soeharto. Namaku yang tercatat di KUA, di dalam KK keluarga dengan Pak Bagus Soeharto. Suatu kebanggaan luar biasa. Makanya karena tidak bersyukurnya ini ya sudah jadi ngartis gitu ya, capek-capek ngartis gitu kan, jadi nggak melihat apa yang Allah kasih itu sebagai rezeki, sebagai berkah. Capek ya, gue kerja begini nggak ada nambah-nambah, tas gue gitu-gitu aja, gue pada pengen banget tas Hermes kayak Syahrini ya. Lu ngeliat Syahrini kejengkang-jengkang lu, beda lah, kita nggak bisa ngeliat ke atas terus. Syahrini lakinya Reno Barak, memang keluarga konglomerat, lu pengen kayak begitu, itu udah garis hidupnya dia gitu loh. Iya, kalau kita melihat ke bawah itu lebih enak. Di bawah kita masih banyak orang yang lebih susah, pengen terkenal, udah bertahun-tahun gak terkenal, sekali-kalinya terkenal dibikinin buku sama orang. Bertahun-tahun syuting sana syuting sini gak terkenal, sekali-sekalinya terkenal karena nama Bobby. Bobby yang waras, ya ampun, Bobby langsung terkenal ya, itu kan. Nah lanjut nih, apa kata Madam nih, Bobby tremor, ember. Ya tadi penuh ketidakjujuran dari kedua belah pihak. Tuh Gitu. Si perempuan mungkin ya, saya nggak tahu. Ya tadi kembali lagi karena saya kan nggak ngikutin perkembangannya. Dia tiap kali ditanya orang dia bilang dia tidak pernah meneliti lebih jauh tentang si laki-laki. Oke. Dan awalnya sebenarnya dari awal dia juga udah tahu bahwa si laki-laki ini ada pasangannya gitu. tahu kan Jadi mungkin karena udah terlanjur malu, nah si perempuan bisa saja mengatakan bahwa dia nggak tahu gitu. Bagaimana mungkin sih kita ujuk-ujuk mau sama laki-laki terus ujuk-ujuk mau kawin kan gitu. Itulah yang saya lihat. Nah, betul sekali Madam Rani ya. Ku jamin karena tergiur dengan proposal bisnis, kuduga ya. Aku menduganya seperti itu. Karena ada proposal bisnis yang menggiurkan nih, dateng nih ke orang yang udah kecapean, ngartis, ya kan. Jadi apa? Jadi, aduh, udahlah ya, gue kayaknya nyaman nih. Mungkin ya. Ada omongan mau nawarin sekian-sekian. Kalau udah berhasil nih bisnis kita, kamu yang pegang ya keuangannya ya. Dan saya akan kasih kamu sekian-sekian, pasti tuh. Ayo, kuduga begitu. Coba kita lihat nanti. Ini kalau udah dipanggil sama polisi, keluar semua tuh nanti. Keluar semua sayang. Pasti keluar semua itu. Tergiur kan, makanya happy banget waktu dipanggil sama pagi-pagi ambiar tuh kayak berbunga-bunga gitu. Yang pasti dia provider. Apa yang dijanjikan coba? Kok sampai bisa bilang yang pasti pasangan yang baru ini provider? Apa yang dijanjikan? Udah pada ada janji pasti. Uang kah?
Saham kah? Atau mau beliin rumah bilangnya? Atau mau kasih mobil? Apa? Kok bisa bilang provider? Udah apa yang dikeluarkan? Apa yang dijanjikan? Kalau dikeluarkan belum ada. Aku yakin belum ada yang dikeluarkan. Aku yakin banget belum ada yang dikeluarkan. Dari pengalaman hidup Mamski, orang yang omongnya besar mengenai bisnisnya, laki-laki ya, justru malah ngambil uang kita biasanya. Aku pengalaman pribadi. Pernah ketemu dengan laki-laki dari negeri seberang, habis uangku, ditambah lagi dipakai kredit cardnya papa yang suplemen buat anak. Jadi aku bawa kredit card. Waktu itu aku kerja di Malaysia, kerja di sana syuting, dan setelah selesai syuting itu bertemulah dengan pengusaha konon pengusaha. Ternyata pengusaha abal-abal. Wallahi ini cerita pribadi Mamski ya. Aku belum pernah ceritakan ini ke kalian karena belum ada ininya. Tapi sekarang ada kasusnya si IRIF ini, Inaroh sama Insang ini, membuat aku teringat banget kejadian dulu ketipu sama pengusaha bodong. Dengerin Mamski ya, mungkin ada keluarganya Inaroh yang nonton, temennya deket atau siapa. Banyak sekali. Dulu Mamski mungkin sama. Kamu dengerin Mamski ya. Jangan tutup lagi kupingmu itu. Jangan tutup lagi telingamu itu. Dulu itu Mamski tahun 98 kerja di Malaysia, ketemulah sama orang ini. Dia mengaku sebagai pengusaha. Kau tahu, ditawarkanlah kepada Mamski proposal bisnis. Gua yang masih polos, usia gua masih 23, polos masih 23 mau 24 itu waktu itu. Dan orang ini sudah 40 tahun, 41 tahun. Tua pula lagi, aduh. Tololnya gue, setol-tolnya gue jadi manusia. Gue pikir tuh bener-bener pengusaha cucok, Bo. Pakai HP zaman dulu, HP yang gede tuh, Nokia zaman dulu tuh yang segini, yang warnanya abu-abu yang bisa dibuka begini. Jam tangannya merek rapi. Gaya-gayanya kayak si Insang itu. Sosok ngomong bisnis bodong, Bo. Nah, gak ada. Sosokan bilangnya dia punya bisnis, nanti ada penanam saham dari Dubai lah. Gue inget banget tuh. Lo tahu nggak ujung-ujungnya apa? Kredit card gue digesek sampai 5.000 US. 5.000 6.000 US tahun 98. Lu bayangin berapa itu? Dan gue tololnya, gue mau lagi gue sama dia. Jadi pacaran gue dulu. Ya Allah, pacaran tapi kejeret di kredit card Mamski. Digesek, say. Bawa keluarga ke Jakarta semua. Dia kan orang sono ya. Bawa keluarga ke Jakarta. Pergi, tau gak lu beli apa? Gue inget banget ya Allah, kalau gue inget itu goblok kayak gue. Pergi beli batik di itu. Apa namanya tuh yang di Blok M? Batik yang silk, yang sutra tuh, yang desainer tuh. Bukan keris satu Danar Hadi. Bukan Danar Hadi, satunya lagi pebatik. Itu gue sampai akhirnya gue apa parno, tau nggak, masuk toko batik gue. Iya, yang harganya jutaan. Iwan Tirta. Zaman dulu sayang. Bukan kopi, zaman dulu. Digesek zaman dulu. Kartu kredit card gue 27 juta tahun 98. Bayangkan guys. Endingnya tau nggak lu? Alhamdulillah ya Allah ya Rob. Gue udah sedih banget itu ya. Badan gue sampai cuma tinggal ini doang, say. Kurus banget, tinggal tulang badan gue. Mikirin kayak apa nih gue harus balikin tuh duit. Udah ditagih-tagih dong. Debt kolektornya udah datang ke rumah. Karena itu kan kartu kreditnya suplemen ya, tambahan gitu loh. Kartu kredit utama tuh di atas nama bokap gue. Terus gue dikasih lah kartu kredit buat jaga-jaga. Nggak taunya digeta sama pengusaha gadungan asal negeri jiran. Tapi usia gue boleh muda ya, 23 tahun. Gue nggak ada takut-takutnya. Debt collectoring gue masih inget banget, namanya Bapak Victor.
Ya Pak Victor orang dari Batak. Pak Victor siapa gitu. Gue datengin, gue samperin ke kantornya di Sudirman. Di Kuningan, sorry. Kantor kredit card besar seluruh dunia, kredit card global ya guys. Gue samperin. Itu gue malu banget. Karena apa? Utangnya tuh udah gede banget. Zaman dulu tuh US dollar, bayangkan. Zaman Krismon lagi. Meledak nggak tuh? Nah iya betul, jangan sebut merek ya, gue nggak bisa sebut merek. Betul sekali. Ini sambil cerita, sambil nanti Mamski spill produk, tapi Mamski mau cerita kisah nyata ya Mamski ya. Jangan pernah takut pada saat kamu ada utang yang mana bukan kamu yang membuat utang itu. Gue digetak kredit card gue sama pengusaha gadungan. Ini udah lama ceritanya, udah gue pendem sebenarnya, udah lama banget. Tapi ini karena ada kisahnya dari Insang dan Inaroh ini, dimana si Insang ini kan mengaku pengusaha sukses banget gitu ya. Jadi kayaknya nih ada unsur silep mata juga nih, ya. Akhirnya apa? Karena gue juga udah pecongan, akhirnya gue pacaran nih sama si orang ini yang nipu gue. Karena dia menjanjikan bisnis yang bisa bikin gue kaya raya. Bodoh gak tuh? Ujung-ujungnya apa? Ini buat modal, buat ini. Buat jalan modal, ketemu pengusaha ini, pengusaha itu. Diulur sampai 2 tahun guys. Kredit card gue udah sampai meledak. Akhirnya gue dipanggil sama debt collector, udah ke rumah bokap. Bokap udah ngamuk banget. Gue samperin itu debt kolektornya di kantornya. Gua masuk ke ruangan penagihan. Di dalam situ isinya debt kolektor semua. Dari perusahaan kredit card yang paling besar masanya saat itu ya di Indonesia. Dari luar negeri itu tadi kamu benar yang kamu sebut depannya A. Gue dateng, gue bilang Pak Victor, saya mohon maaf. Saya Emma. Kamu kenapa bisa sampai pakai kredit card meledak? Bukan saya yang pakai Pak Victor. Ya tapi kamu tahu itu atas nama kamu betul. Oleh karena itu saya yang akan membayar. Tapi saya nggak sanggup full. Boleh saya cicil? Tuh. Mereka kagum semuanya yang ada di dalam kantor itu. Gue nangis tuh di depannya si debt kolektornya. Saya jaminan, tolong jangan datang lagi ke rumah bapak saya. Kan saya ada di Jakarta sekarang, sudah nggak ada lagi di Malaysia. Saya datang ke kantor, saya mau menemui Pak Victor untuk saya janji, sampai salaman gue. Saya akan bayar lunas. Bajingan nggak tuh? Laki-laki yang brengseknya kayak gitu tuh. Gue sumpahin tau nggak dia? Gue sumpahin. Lo tahu nggak? Gue bisa lepas dari orang itu setelah pulang umroh. Jadi umur tahun 99 gue umroh. Gue ketemu dia tahun berapa ya? Lupa deh, gue tunggu. 2 tahun berarti 97 98 gue ditipu 2 tahun 99 umroh gue. Di umroh di depan Ka'bah itu yang gue minta cuma satu, tolong ya Rob, lepaskan saya dari orang ini dan lunaskan utang-utang saya. Lunas guys. Gue tahun 99 dengerin ya, tahun 99 gue umroh. Gue pulang umroh, gue lepas. Lo tau gue dapat apa? Dapat syuting sidul anak sekolahan 5. Allah. Kesirap gue. Emang pakai begini guys. Pakai begini kredit card gue nyaris digeta. Gila lo. Dan lo tahu pulang dari situ, jadi gue ke Mekah nih. Gue minta sama Allah, dia nggak mau bayar. Jadi dia nggak mau bayar, dia tahan dulu karena dia tahu nih jahat dia tuh. Jadi dia udah utang tapi tidak mau bayar pada ada duit. Sampai gue rayu-rayu, lo tau nggak dia bilang apa? Kamu nih macam pencuri katanya. Rumah belum jadi, bisnis saya belum jadi, kamu ambil uang. Ih gila guys. Gue bilang hah? Itu kan kredit card bokap, bukan bilang bokap ya zaman dulu tuh, nggak ada kata-kata bokap tuh, kayaknya masih bokap nyokap udah ada, tapi dia nggak bisa pakai bahasa Jakarta dia. Gue pakai bahasa Indonesia, bahasa Melayu sama dia. Itu bapak saya bilang gitu. Itu kredit card bapak saya. Masa kamu mau ambil, nggak mau kamu pakai untuk bisnis kesana kemari, untuk bayar uang shopping, uang belanja batik, belanja sana, beli tiket, semua pakai kredit card itu guys. Tolong bayar. Gak mau, ditahan sama dia.
Gua doa depan Ka'bah saya tahun 99. Ya Allah ya Rob, lunaskan hutang-hutang saya, kredit card saya ya Allah, lepaskan saya dari manusia ini. Pulang dari Ka'bah itu, pulang dari umroh tahun 99, tahun 2000 gue dapat tawaran main sinetron Sidul. Udah gitu, masih muda Mamski, masih muda banget. Udah gitu, tiba-tiba dia mau bayar sisa yang terakhir. Berapa sisa yang terakhir? $5.000. Jadi utangnya tuh seingat gue ada sekitar 10.000 lebih, ada sekitar hampir 15.000 US dollar. Dia cicil-cicil doang. Jadi gue tuh udah kayak si itu Bobby, gue udah kayak Aureli karena umur dia kan 42. Pokoknya kita beda 20 tahun. Gue 23, dia 43. Bayangin. Itulah Mamski tuh. Makanya kisah hidup Mamski, aku nih, kalau misalnya gue bukukan ya, gue bikin tulisan di buku, gila say, gila banget. Pernah dimanfaatin sampai kredit card bokap gue kena debt collector zaman dulu, tapi udah lunas ya guys. Gue samperin debt collectornya, jangan takut sama debt collector, ajak bicara. Biarpun mereka serem-serem face-nya ya, serem-serem gitu ya, tapi kalau dibicara hati ke hati, samperin, kamu tunjukkan kamu benar-benar bisa bayar, biarpun nyicil, mereka lunak. Dan mereka juga jadinya, karena kan kita anak muda ya, kita anak muda yang emang bener-bener kasih tahu aja keadaan kamu gitu loh. Tapi kamu harus sesuai dengan janji kamu. Setiap bulan harus ada bayaran masuk ke mereka. Nggak apa-apa, aman guys. Nah pulang dari Mekah dia bayar cicilan terakhir $5.000, langsung gua tinggal, ya Allah. Gua kabur langsung guys. Gue langsung itu pakai BlackBerry, dulu BBM ya, BlackBerry Messenger. Gua BB, dia langsung, gue bilang gitu. Alhamdulillah udah kamu lunasin yang terakhir utang kredit card bapak saya ya. Dan mulai sekarang kamu nggak usah kenal saya lagi. Dia cari-cari, gua kabur. Orang gua nunggu, gua bilang gua tunggu lu lunasin. Gila lu. Enggak, dia tinggalnya di sono, di Malaysia. Gue di sini, di Jakarta gue tinggalnya di apartemen Batavia. Dari Batavia pindah ke Rasuna. Tapi kan gue udah punya duit dari syuting. Udah ada uang syuting gue, belum ada apartemen ini. Gue waktu itu masih nyewa apartemen. Gitu loh, say. Zaman dulu tahun 98, bayangin tahun 2000 gue dapat syutingan sinetron Sidul. Zaman dulu duitnya kenceng bos, syuting gede bayarannya, gede banget. Ya, ada orang. Ayang. Pak siapa namanya, Pak Ferry kesini. Oh. Gitu guys, jadi gue pernah ditipu sama pengusaha abal-abal. Dengerin Mamski ya Inaroh ya. Kalau kamu cuman sebatas dijanjiin doang, oh nanti kalau ini sukses kamu dapat ini, jangan percaya. Biasanya itu bohong, karena Mamski udah ngalamin. Jangan percaya. Ujung-ujungnya yang dipakai uang elu. Ayo ngaku. Ada nggak kredit card lu dipakai? Ada nggak kamu udah ngeluarin modal juga? Ayo ngaku. Coba nih kalau ada sampai nanti bener, tolong kamu pikir lagi ya. Jangan keras kamu. Masih bagus loh ada yang ngingetin kayak gini. Oh, ada alat-alat ini. Iya yang, aku cas karena tadi copot yang bautnya. Aku udah ngebautin lagi. Mana yang mana? Ada alat-alat apa sih? Yang ini. Iya, ini aku lagi cas di situ dulu. Nih, yang ini copot yang. Tuh, yang bawah. Lah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Nggak bakal bisa ya panggil Pak Tukang aja. Aneh itu bautnya. Ya, Ada sama Simba itu. iya nanti dipanggil aja sih Pak Tukang. Siapa Mbak Puja? Abuja. Jelek banget ya berarti itunya ya. Lepas bautnya aja. Iya lepas dua-duanya. Tadi udah aku kencengin tadi pagi. Barangkali tali bisa.
Berarti dia ngasih yang grade-nya grade bawah ini. Biasanya kan lepas kayak begituan kan agak lama, setahun gitu, baru kendor, kenyot. Ini baru berapa bulan? Belum ada sebulan. Kemarin yang dicabut nggak ada yang lepas. Unit 1. Sampai yang punya ibu loh. Yang mana? Yang dibongkar, yang diganti. Itu udah lama, 15 tahun. Makanya itu kuat. Lah iya, itu karena grade-nya yang A. Ini berarti bukan grade yang bagus yang dikasih. Ya udah kasih lapor orangnya aja bener yang bukan grade bagus, baru sebulan udah begitu. Dasarnya bagus mau dasarnya. Masih ada nggak ya ini ya? Rumah baru ke Mamski, enggak sayang, cuman direnov. Nah oke. Nah kan, nih kan dengerin tuh. Kak Emma, aku ketipu 3M karena dijanjikan 15%. Kamu dijanjikan sama siapa? Cowokmu. Tapi pas ditagih dia malah pasang badan gak bisa bayar. Emang iya. Emang begitu, say. Ini gue yakin Inaroh nih sama nih. Kemakan sama bisnis proposal ini. Kayak nanti kamu bisa dapat uang sekian-sekian tiap bulannya sama saya gini. Tapi udah terlanjur aung-aung ya kan? Ini mirip-mirip pengalaman pribadi gue tahun 98 dulu nih. Ketipu banget say. Habis kredit card asli digesek. Karena apa? Dia selalu kayak gini loh. Udahlah, kenapa kamu takut? Ini kredit card kecil. Cuman sekian $15.000 kecil ini. Kamu kan nanti bakalan punya perusahaan jutaan dolar gitu saya ngomongnya. Coba nanti kalau kamu udah jadi CEO. Aduh, aku tuh udah dengar kata-kata CEO tuh udah lama dari zaman bahela. Sumpah guys, itu namanya gua masuk ke gedung atas itu kantornya si kredit cardnya itu ya. Jantung gua mau copot. Bayangin anak muda masih umur 23, belum 24 tahun, datang ke kantor nemuin debt collector yang udah nongkrongin rumah bokap lu. Di rumah bokap lu aja udah nabok. Gue digaplok sama bokap gue. Udah terbolak-balik gue. Gak ada bokap gue tuh ngebelain kalau soal duit itu gue kena abis gue. Gue terima. Digaplok gue terima. Gue nunduk, gue minta maaf. Dan sebagai bentuk tanggung jawab gue, umur 23 gue samperin itu debt collector ke kantornya. Gue masuk ke ruangannya, penagihan. Ya Allah say, itu orang itu gue masuk dari pintu depan, masuk tuh semua pada ngeliatin gue begini nih. Gue belum terkenal, belum siapa-siapa. Masih anak muda yang tolol, yang ditipu sama orang tua dari negeri jiran. Bayangkan. Itu, gue sampai bener-bener, kalau lu mental lu gak kuat, lu gak bakalan bisa lu masuk ke ruangan itu. Tapi gue, karena gue udah tanggung jawab sama orang tua gue bilang, "Pah, minta maaf. Pasti ini akan lunas. Aku janji aku lunasin." Gue datengin guys. Itu Bang Victor, Pak Victor itu. Victor siapa ya namanya ya? Raja Guguk apa kalau gak salah dia nama belakangnya deh. Itu serem guys. Bener-bener yang muka cowok banget. Yang ngeri banget. Itu kalau ngeliat dia tuh aura ngehantemnya tuh kenceng banget. Dia lebih takut sama bokap gue. Bener say. Gue lebih takut sama bapak gue. Mau lu debt collector tukang bun-bun juga gue gak takut. Gue lebih ngeri sama bokap gue tuh. Asli. Hah? Gue datengin, gue bilang, Tapi yang kosong terus di luar. "Iya Pak, saya Emma." "Oh kamu? Kamu udah berapa lama gak pulang ke Jakarta?" "Iya, saya di Malaysia. Saya memang ketahan, baru bisa beli tiket ini, baru ada uang." Emang udah gak ada duit sama sekali. Iya berarti ya. Iya. Gak ada duit sama sekali guys. Udah di depan nih. Sampai akhirnya, "Oh ya udah duduk. Jadi gimana ceritanya?" katanya gitu. "Iya, saya minta maaf ya Pak. Saya udah setahun ini memang belum bisa bayar. Tapi ini saya janji Pak, saya akan lunasi tiap bulannya." Gue bilang gitu. "Tolong Bapak, saya minta jangan ketemuin lagi Bapak saya. Tolong jangan ke rumah, temuin saya aja. Ini nomor saya." Waktu itu Pak udah pakai Nokia sama ada BlackBerry Messenger. "Bapak tinggal hubungi saya aja," gue bilang gitu.
Saya berjanji saya akan bayar setiap bulan, tapi tidak bisa lunas langsung ya Pak. Oh ya nggak apa-apa, yang penting kamu ada, bisa dihubungi, yang penting ada uang buat bayar cicilan, kamu bisanya berapa? Saya usahakan Pak, sebisa saya. Tapi Allah baik banget guys, Mamski langsung dapat sidul anak sekolahan 5, kontrak langsung. Dan sepulang dari Malaysia itu, memang ya Allah tuh segala membuka rezeki. Makanya sampai Mamski tua nih, sampai sekarang, Mamski yakin banget rezeki itu cuma datang dari Allah doang. Mintanya sama Allah pasti dikasih. Apapun. Bayangkan utangnya lunas, dibayar akhirnya sama si begundal pengusaha gadungan itu. Dibayar guys. Karena dia punya duit tapi dia tahan, gak mau dia bayar. Aku doa depan Ka'bah, ya Allah lunaskan utang-utangnya bapak saya ini, kasihan. Kredit card bapak saya tolong ya Rob. Pulang itu dibayar guys, padahal setahun Mamski ngerayu. Makanya gue gak bisa pulang ke Jakarta. Tarsok, nanti dulu kamu macam pencuri katanya. Jangan spill nama, gak usah. Ini pelajaran buat kalian, buat Mamski juga, buat adik-adik aku. Jangan percaya sama pengusaha-pengusaha kelihatan glamor. Dia itu bukan kelihatan gembel ya guys. Jam tangannya sama tuh, pakai jam tangan branded. Tapi kan kalau yang sana kan mereknya R ya. Kalau yang si Malaysia gadungan itu mereknya B. Jam tangannya. Handphonenya itu kan terbaru tuh handphone yang sekarang nih yang sama si Inaroh. Yang sono itu handphone zaman dulu Nokia terbaru, Nokia yang di flip begini nih. Jadilah gua kayak orang tolol, gua pikir beneran pengusaha tajir melintir. Nggak taunya semuanya nyewa guys, kagak punya apa-apa ya Allah. Utangnya banyak banget, kredit card gua dipakai sampai $15.000 kalau nggak salah. Utang yang terakhir tuh $5.000. Dia lunasin, begitu dia lunasin, itulah itu doa yang diijabah sama Allah depan Ka'bah. Mamski udah umroh tuh tahun 99 guys. Doanya cuma minta utangnya bokap gua kredit card itu lunas sama dijauhin dari orang ini, karena memang juga pakai beginian. Tiap ribut Mamski berusaha kabur, sakit badan semua. Sakit semuanya, demam gak karu-karuan, sakit rontok. Alhamdulillah gue nyebrang pulau nih, nyebrang negara, pulang ke Indonesia. Begitu udah lepas, rezeki gue masuk banyak banget. Langsung syutingnya tuh ada 2 atau 3 judul ya sekaligus. Karena zaman dulu kan belum stripping ya, masih weekly. Jadi gue dapat sidul anak sekolahan. Gue syuting sama si Raslina Rasidin tuh yang siluman ular. Itu sekaligus satu judul itu guys. Bukan satu judul, satu waktu. Di dalam satu waktu gue dapat 2 judul, sama satunya lagi tuh gue dapat iklan Supermi Premium. Masya Allah, dapat pasti. Jadi gue dapat iklan Supermi Premium, bintang utamanya ya. Ingat nggak zaman dulu ada Supermi Premium tahun 98. Nah itu bintang utamanya Mamski. Tahun 98, tahun 2000. Selain Supermi Premium, Mamski dapat peran utama juga di Selma Siluman Ular bareng sama almarhumah Suzana. Jadi Suzana itu almarhumah Suzana, Bunda Suzana itu jadi silumannya, Mamski jadi manusianya yang penjelmaannya tuh di Selma Siluman Ular. Waktu itu tayangnya di Indosiar apa Antv ya, lupa Mamski. Terus sidul anak sekolahan 5 jadi bosnya sidul 3. Allah kasih langsung lunas utang bokap gue ya, kredit card gue tinggalin tuh si brengsek itu cerita Mamski ya guys. Dulu debu tuh di awal karir tahun 94 sayang. Terus kan Mamski ke Malaysia syuting kan. Nah ini lanjutan cerita syutingnya Mamski di Malaysia, di HVD Home Video Distributors di Ceras. Ketemulah si pengusaha abal-abal. Ketemunya di mana? Kalau gue bikin buku kayak Aureli bisa, tapi gue nggak mau. Kenapa? Bikin buku itu kan ngorek luka. Udah gue sembuhin lukanya. Dan lagi ada unsur-unsur magicnya itu. Jadi gue bener-bener traumanya tuh di otak tuh melekat banget. Ketemunya dulu di mall guys, di Sun ini
apa namanya tuh mallnya itu lupa, pokoknya mall gede banget. Iya, kacamatanya cakep. Kangen syuting lagi nggak, Mam? Kangen banget syuting. Cuma kondisinya sekarang udah punya suami. Mamski lebih kayak nyaman syuting dari rumah. Sinetron yang zaman dulu kan beda ya, guys. Dulu sinetron di sini nih, Persari deket rumah, studionya, terus nyewa rumah Pondok Indah. Zaman dulu masih bisa nyewa rumah Pondok Indah, produser-produser. Nyewa rumah di Kemang. Sunway Pyramid, bener banget ya Allah. Bener itu ketemu di situ. Sunway Pyramid, aku lagi beli aksesoris, dideketin. Aduh, udah deh tuh kan. Gue nggak mau cerita lagi, udah stop ya cerita itu ya. Trauma say. Trauma kayak Aureli. Trauma sayang, itu dimanipulasi itu di NPD itu. Iya, penipu. Penipu dia itu. Tukang tipu ternyata, banyak kredit card orang-orang diambil termasuk aku. Udah lah ya, nggak usah dibahas itu karena bikin trauma banget di otak. Oke guys. Mami tambah cantik dengan rambutnya itu, tapi udah kemakan dua orang ini yang apa namanya udah ngebet. Makanya Bapak mau ala-ala seperti sapi, ayam, kambing nggak pakai wali, anjay. Ya sih, insang itu. Cepetan guys, 2 menit aja ya, 2 menit ini nih. Ini ku spill dulu ya, 2 menit ya sayang. Ini ku spill, oke? Ini namanya catokan AIUEO, mereknya. Kesukaannya Mamski. Tuh lihat platnya dia. Ini plat tuh dari turmalin ya, turmalin sama ceramic coating. Tuh sayang, lihat deh, turmalin dan ceramic coating, jadi halus banget dan nggak ngerusak rambut. Udah gitu, dia punya thermal conductivity dengan aluminium alloy, sehingga rambut kita itu lihat deh, beda kan? Dia langsung kayak smooth, kayak di smoothing, padahal cuma dicatok doang sama Mamski pakai ini. Oke? Mungkin kayaknya sih, emang sih, kayaknya tuh dia salah. Oke, mau dengerin lagi katanya si Madam. Coba komen mau dan tap-tap layar yang kenceng sampai ke 25.000. Mau ketawa si Madam. Mau dengerin apa kata Madam mengenai mereka berdua? Mau nggak? Mau kan? Tap-tap layar sampai ke 25.000. Mau belanja langsung ini 2 menit ya. 2 menit. Tadi Mamski udah spill. Ini tombol on off-nya. Tombol on off-nya yang ini nih. Ini buat off, on ya. Ayo capcus. 30 detik lagi. Skincare-nya langsung ke Viti aja sayang. Aku lagi belum bawain skincare dulu ya sayangku. Masih ke rambut-rambut dulu. Skincare-nya masih belum dibawain di acara live. Ada produk skincare tapi beda ya. Nggak apa-apa ya. Tapi boleh ke Viti aja. Boleh ke Viti-nya Mamski langsung, masih ada sayang. Cocok kan skincare Presley kan? Soalnya ternyata udah stoknya udah menipis banget. Nggak berani buat lanjut di live. Gitu loh. Mereka takut nggak bisa nyetok, lagi nunggu lagi parkir ini, antrian di pabrik. Ya Allah, gue bilang ya ampun mbak, bukan disediain. Udah tahu follower gue bener-bener militan banget beli skincare ya kan, sekali beli bisa berapa ribu, brek. Habis guys, wallah, makanya nggak gue bawain dulu. Udah ya, udah sayang, udah. Gitu say. Udah ya, oke catokannya udah. Lanjut kak, oke mau ya? Mana belum, masih 16.000, mana aku mau 25.000 sayang. Tap layar dulu lah. Nanti aku puterin itu kata Madam Rani.
Tetep layar dulu dong. Mau apa? Mau ini sayang, mau apa namanya? Conditioner nanti ya. Lipstick yang aku pakai ini something, nanti aku masukin. Mau something? Oke, ini something sama conditioner mau ya. Conditioner buat ini nih say, buat rambut say. Ayo tetep layar yang kenceng dulu sayang. Tetep layar dulu yang kenceng. Awet banget say, awet banget. Awet banget. Awet, mau? Udah tetep layar dong, sampai 25.000. Baru aku puterin tuh apa kata Madam Rani tentang bagaimana si Insang sama si Inaroh itu ketemu, apa yang ada di pikiran mereka tentang masing-masing. Lu bakalan ngakak. Gua aja ngakak, beneran serius. Gua tuh udah nebak sebenarnya, cuman gue perlu konfirmasi aja say. Kan Mamski nggak kenal mereka, tapi Mamski bisa menebak. Karena mungkin udah umur juga Mamski ya, udah pengalamannya sayang. Ternyata ada seorang ahli prediksi namanya Madam Rani, sama percis pemikirannya kayak Mamski. Percis. Tapi dia bisa menyampaikan karena memang kompeten ya, memang tepat orangnya gitulah. Karena kan dia ahli prediksi, bisa nerawang, punya indera keenam. Kalau gue kan enggak, gue berdasarkan logika aja, gitu loh. Gaskeun! 25.000 dulu ah. Malu tahu kalau ada orang masuk ke roomnya Mamski, ih Emma Waroka followernya pada males-males nge-love ya kan. Kalau soal gift mah emang gue nggak pernah minta, ngapain, itu mah suka-suka kalian. Tapi tap layar harus dong, ini nih wajib, malu tahu. Iya nah, makasih sayang. Ini juga nih di Lovin, join fan club boleh ya kan. Jadi orang pas masuk, ih rame ya yang nge-love, setia banget gitu sayang. Kan kalau di TikTok kan emang adu follower. Iya, thank you loh, thank you Mas Prapto, thank you so much. Sama Korea Vian Paine, thank you so much Vian. Bunda Risyo, makasih udah absen love orange. Terus siapa nih? Madina, makasih udah kasih rose. Ngerumpi yuk, ayo ngerumpi dulu kita. Renitan, makasih Ibu Haryono, thank you sayang. Oh udah 25.000, oke bagus. Jadi nih ya, tebakan Mamski dulu ya. Tebakan Mamski, mereka berdua ini bertemu atas kepentingan, bukan real cinta, bukan. Sorry ya Inaroh ya, saya baca ya. Sorry juga Insang ya, saya baca. Saat kalian bertemu, sangat yakin sebenarnya bukan karena cinta, tetapi ada unsur bisnis yang artinya cuan. Ya. Cuan. Itu yang mengakibatkan kalian berdua merasa seperti ada getaran-getaran padahal tidak. Jadi si laki, ini tebakannya Mamski Emma Waroka ya. Si laki ada baru mau akan bisnis yang sedang dirintis, belum jadi ya, belum. Memerlukan seorang influencer atau public figure lah. Seperti itu. Si perempuan, karena dengan ketenarannya yang telah kita berikan ya, netizen yang berikan ya, gara-gara kamu memviralkan mantan suami, sampai kamu bisa dapat piala itu, tersilet-silet, itu karena kita semua ya, karena netizen bikin kamu naik daun, bukan karena sendiri ya kamu ya. Kamu sedang perlu-perlunya fast money, uang cepat, karena gaya hidup yang sudah sangat metropolis, ibarat kata
pengen punya tas ini ya, kebacanya sama gue sih kelihatannya seperti itu, pengen punya baju bermerek, pengen pakai berlian besar, pengen punya mobil lagi, pengen punya rumah lebih gede lagi, dan bla 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 bla. Bertemulah yang satu punya proposal bisnis, perlu bantuan untuk mengembangkan dan mempromosikan. Yang satu memang sedang sendiri pengen ada provider. Ini semua bisa aku simpulkan karena omongan kalian sendiri yang sudah saya tonton di jejak digital kalian ya. Oke, di Agustus itu yang perempuan kan bilang perlu provider, sudah bertemu dengan seorang pengusaha yang di atas dia, seperti udah punya segala-galanya, padahal belum tentu itu. Oke, belum tentu, memang jelas nggak ada orang istri sah tinggalnya di kafe. Kalau orang kaya nggak tinggal nemplok di tempat kerja. Orang kaya yang udah mapan itu punya rumah sendiri, terpisah dari kafe, apalagi kafe. Nah, itu ininya saya ya. Ternyata Madam Rani, gua demen nih, sepemikiran sama gue. Dengerin say. Tap layar yang kenceng sayang, tap layar. Banyak karena pernyataan dia akan meresmikan pernikahan Madam Rani. ada ke atas nama Madam sendiri menanyakan terjadi. Ya, apapun ceritanya pasti akan terjadi. Apakah terang-terangan atau diem-diem Bakal pasti nikah. akan terjadi ini. Nah itu, Apa yang membuat terjadi? hati-hati ya istri sah ya, mereka tetap mau nikah nih. Ini udah diterawang sama, mungkin istri sah nggak percaya, tapi kalau Mamski percaya sama indra keenam. Kalau udah ada orang yang punya indra keenam, orang yang spesial berbicara, nggak usah bilang percaya nggak percaya, langsung ambil tindakan preventif. Mau itu percaya, jangan percaya peramal deh, jangan percaya ini. Orang punya indra keenam itu ada dari zaman dulu. Ada orang yang bisa punya pandangan batin, mata batin lebih peka dari kita. Percaya nggak percaya, ambil tindakan preventif aja. Anggap itu adalah clue. Anggap itu adalah sedia payung sebelum hujan, oke? Bukan soal percaya kayak nggak percaya kayak, sedia payung sebelum hujan nggak apa-apa juga kalau nggak hujan. Yang penting payung udah dalam tas sayang. Ya, oke? Dengerin. Ya, apa memang saling cinta atau gimana? Saling cinta atau gimana? Saling cinta atau gimana? Itu mereka berdua. Dengerin. Saat ini yang laki-laki ya beneran cinta. Yang laki cinta. Tapi keduanya penuh dengan apa ya? Masing-masing punya kepentingan lah. Bener kan? Kepentingan dalam kubu. Ya tadinya si laki-laki juga kan kalau dia deket sama si Inara